Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi, upacara peringatan Hari Jadi Desa Kertawinangun, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan ke-272, Sabtu 10 Desember 2011 dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara memperingati Hari Jadi Desa Kertawinangun yang ke-272 tanggal 10 Desember 2011. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Indonesia Raya oleh kelompok paduan bangsa. Sana
Silakan duduk kembali. Mengheningkan cipta. Hadirin, marilah kita bersama sejenak menundukkan kepala untuk mengenang dan memberikan doa kepada pahlawan yang telah mendahului kita, juga para sesepuh Desa Kertawinangun dan muslimin muslimat Desa Kertawinangun yang telah tiada di dunia. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah dan mendapat nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan teks Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sejarah singkat Desa Kertawinangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Desa Kertawinangun. Sejarah singkat Desa Kertawinangun dapat dibagi dengan beberapa masa atau fase. Adapun fase-fase tersebut adalah 1. Masa transisi tahun 1408 Masehi sampai dengan tahun 1518 Masehi. Buyut resep yang bernama asli Raden Muhammad Jafar Siddiq, bergelar Syekh Resep, lahir di Demak, Jawa Tengah pada tahun 1312 Masehi sampai sebagai putra sulung dari pasangan Raden Wikarto dengan Nyi Mas Dewi Sumbada. Beliau orang pertama yang menginjakkan kaki di tempat ini dan sekaligus sebagai pendiri Padepokan Winangun pada tahun 1408 Masehi. Buyut Resep adalah kubu pertama di Padepokan Winangun selama 110 tahun, yaitu dari tahun 1408 Masehi sampai dengan beliau wafat pada tahun 1508 Masehi dalam usia 206 tahun. Transisi adalah masa peralihan dari Hindu ke Islam di tanah Jawa yang bertepatan dengan runtuhnya dua kerajaan raksasa Hindu, yaitu Majapahit di Jawa Timur dan Pajajaran di Jawa Barat. 2. Masa konsolidasi, yaitu tahun 1418 Masehi sampai dengan tahun 1638 Masehi. Buyut Windu yang bernama asli Pangeran Widunya Danu Surya, bergelar Pangeran Surya Lampa, alias Pangeran Adi Kencana, alias Syekh Windu, alias Bau Cekro, lahir di Padepokan Luragung Kuningan pada tahun 1399 Masehi sebagai putra sulung dari pasangan Raden Surya Nagara dengan Nyi Mas Dewi Maya Kuning. Beliau menjadi kubu kedua di Padepokan Winangun pengganti Buyut Resep selama 67 tahun, yaitu dari tahun 1518 Masehi sampai beliau wafat tahun 1585 Masehi dalam usia 186 tahun. Yang dimaksud dengan konsolidasi adalah masa persiapan dan perkuatan komunitas Islam di tanah Pasundan, di mana beliau membuka hubungan diplomatik dengan Kesultanan Cirebon. Hal ini dapat dibuktikan salah satu Buyut Windu wafat. Setelah Buyut Windu wafat, ada 3 orang utusan dari Cirebon yang menjabat sebagai kubu di Padepokan Winangun secara berturut-turut, yaitu Ki Ageng Teparasa Manguntapa, kubu ketiga dari tahun 1585 Masehi sampai dengan tahun 1605 Masehi. Kemudian diganti oleh Ki Ageng Sumpanaku, kubu keempat
dari tahun 1605 Masehi sampai dengan 1620 Masehi. Kemudian diganti oleh Ki Ageng Taruma, yaitu kubu kelima dari tahun 1620 sampai dengan tahun 1638 Masehi. 3. Masa kolonialisme Belanda dan Jepang, yaitu tahun 1638 Masehi sampai dengan tahun 1945. Buyut Kertajaya lahir di Padepokan Linggasana, Linggajati pada tahun 1621 Masehi sebagai putra mahkota dari pasangan Raden Anggadita dengan Nyi Mas Padma Ayu Sesti. Di masa kolonial Belanda, kehidupan pada waktu itu mulai diperkenalkan sebutan desa. Sehingga pada tanggal 9 Desember tahun 1739 Masehi dibentuklah Desa Induare. Beliau menjadi kubu ke-6 di Desa Induare selama 104 tahun, yaitu dari tahun 1638 Masehi sampai dengan tahun beliau wafat pada tahun 1742 Masehi dalam usia 121 tahun. Pada masa itu rakyat Induare mengalami keterpurukan dan keterbelakangan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. 4. Masa kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai dengan sekarang. Ada beberapa peristiwa bersejarah bagi seluruh rakyat Desa Kertawinangun yang sampai saat ini menjadi catatan tersendiri, yaitu A. Pada tahun 1946 Masehi, masa kepemimpinan Buyut Ruslan alias Sastra Sujatma, Desa Induare berubah nama menjadi Desa Kertawinangun dan Iduraga menjadi Kelurahan Trijaya sebagai Campilan. B. Pada tahun 1953 Masehi sampai dengan tahun 1962 Masehi terjadi pemberontakan Darul Islam atau DI di bawah pimpinan Kartosuwiryo, di mana Desa Kertawinangun termasuk salah satu basis persembunyian perbekalan dan sekaligus perlawanan terhadap Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sehingga rakyat Indonesia, rakyat Desa Kertawinangun yang tidak berdosa banyak menjadi korban. C. Pada tahun 1962 Masehi, Desa Kertawinangun di bawah kepemimpinan Buyut Malini Sasmita mencatat prestasi spektakuler, yaitu menjadi juara 2 lomba desa model tingkat provinsi Jawa Barat, dan Desa Kertawinangun tercatat sebagai desa pertama di Kabupaten Kuningan yang mendapat kehormatan dikunjungi gubernur yang pada saat itu dijabat oleh Mendiang, Bapak Mayor Jenderal Masudi. D. Pada tahun 1965 Masehi terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, sehingga tidak sedikit rakyat Desa Kertawinangun yang tidak tahu menahu menjadi korban politik. Pada tahun 1987 sampai dengan sekarang di bawah kepemimpinan Buyut Haji Hendro Arisa dan Buyut Suyono menambah seabrek prestasi di berbagai bidang yang membanggakan kita semua dengan menyabet predikat juara baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. F. Sekarang rakyat Desa Kertawinangun hidup berdampingan secara damai dan bergotong royong dengan dilandasi oleh falsafah Pancasila, yaitu silih asah, silih asih, silih asuh, silih abdi, dan silih geuing. Untuk selanjutnya, para bapak sahabat sekalian, akan saya bacakan tentang daftar nama-nama kubu Desa Kertawinangun dari awal sampai dengan sekarang. 1. Raden Muhammad Jafar Siddiq alias Buyut Resep, yaitu dari tahun 1408 sampai dengan 1518.
2. Pangeran Bidunya dan Surya alias Pangeran Surya Lama alias Dwi Pendu dari tahun 1518 sampai dengan 1585. 3. Ki Ageng Temparasa alias Mang Tapa dari tahun 1585 sampai dengan 1605. 4. Ki Ageng Sumpana dari tahun 1605 sampai dengan 1620. 5. Ki Ageng Taruma dari tahun 1620 sampai dengan tahun 1698. 6. Pangeran Kertajaya alias Ati Sawi Wipayana alias Resep Ciptaning Buana alias Ayutallah Alif Salapia dari tahun 1638 sampai dengan 1742. 7. Raden Cakra Winaya alias Ki Sangga Bumi dari tahun 1742 sampai dengan 1751. 8. Raden Kartasoma dari tahun 1751 sampai dengan 1765. 9. Anggara yaitu dari tahun 1765 sampai dengan 1792. 10. Kapitudin dari tahun 1792 sampai dengan 1795. 11. Makwan yaitu dari tahun 1795 sampai dengan 1833. 12. Idris yaitu dari tahun 1833 sampai dengan 1840. 13. Kabil alias Arja Sujana dari tahun 1840 sampai dengan 1868. 14. Karten dari tahun 1868 sampai dengan 1903. 15. Madrais alias Kartasmeru dari tahun 1903 sampai dengan 1905. 16. Ibrahim alias Setia Winangun dari tahun 1905 sampai dengan 1925. 17. Ruslan alias Sastra Sudarma dari tahun 1925 sampai dengan 1960. 18. Walim Sasmita dari tahun 1960 sampai dengan 1968. 19. Balana alias Maulana dari tahun 1969 sampai dengan 1976. 20. Dadan Daniel dari tahun 1976 sampai dengan 1985. 21. Dadan Daniel kembali dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1988. 22. Haji Kalisa dari tahun 1990 sampai dengan 1998. 23. Suyono dari 1999 sampai dengan 2007. 24. Haji Kalisa dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Itulah susunan bapak-bapak kubu dari mulai awal sampai sekarang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat pembina upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Bapak Camat beserta unsur muspika Kecamatan Menggeransan, yang kami hormati para kepala desa dan sebasis penanggungan Kecamatan Menggeransan, yang kami hormati para ketua lembaga dan organisasi Desa Kertawinangun, yang kami hormati
Ketua Tim Penggerak PKK Desa beserta anggota dan kader UPGK. Yang kami hormati para sesepuh, alim ulama dan tokoh masyarakat. Yang kami hormati Ketua Penyelenggara atau Ketua Panitia beserta anggotanya. Yang kami hormati Ansip Indonesia atau Dimas, juga rekan aparatur pemerintah desa, Ketua Organisasi Pemuda Pancasila beserta anggotanya, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah SDN 1 dan 2, juga TK Islam yang dari Yayasan Al-Barokah, juga anak-anakku dari SDN 1 dan SDN 2, dan anak-anakku dari TK Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, mengaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua undangan yang telah sudi meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami cintai, dari penyelenggaraan acara ini ada beberapa harapan, yaitu mudah-mudahan masyarakat Desa Kertawinangun tergolong masyarakat yang ahli bersyukur, mampu menumbuh kembangkan rasa memiliki dan mencintai rumah saya kita, yaitu Desa Kertawinangun. Akhirnya kami mengaturkan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatian serta dukungan. Berikut bantuannya, baik berupa materi, tenaga, doa, dan lain-lain, sehingga dapat terselenggara acara ini. Semoga amal baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabulkan. Semoga Desa Kertawinangun bisa menunjukkan masyarakat yang adil, makmur, aman, sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional Syukur dan Kertawinangun Jaya.
Bangun desaku dengan semangat juang, membela sepenuh hati, berjuang kerakyatan, wujudkan citanya, adil makmur sentosa, aman sejahtera, berdasarkan Pancasila dalam membangun. Wujudkanlah cita-cita Kertawinangun Jaya. Wujudkanlah cita-cita Kertawinangun Jaya. Pembacaan doa. Salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa karimina wa duhrina wa nabiyana wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu barakalam kulli sadatina sahabi sayyidina Rasulullah ajmin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalkal karim ladimil sultani. Allahumma inna na'asuka ridhuka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma ighfir lana khayti wa tarqa munkarati fahdina li sholihati minal amali wal akhlaq. Allahumma ilman nafi'an, qalban khashi'an, rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'asuka al-afwa wal afiyah wa la mu'afada man fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma minal jumli wal bukhli wa la bil qabri wa fitnati dunya wa bil akhirah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Silakan. Serahkan. Penghormatan umum. Pada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Upacara dilaksanakan. Laporan selesai.
kelompok komandan, silakan berkumpul di sini. Ya, komandan, mohon berkumpul di sini. Komandan.